Halo, kembali lagi bersama BTS Doctor pada segmen baru kali ini, namanya Ngocok, ngobrol sampai cocok. Kalau nggak cocok, ya lanjutin ngobrolnya. Hari ini kayaknya ada beberapa isu yang cukup menarik nih, seperti spirit doll. Kalian pasti bingung, spirit doll itu apa? Jadi spirit doll ini katanya sih boneka yang diisi dengan arwah. Kayak di berita yang ditayangin sama Kompas, viral, artis adopsi boneka arwah atau spirit doll. Ini kata pakar budaya. Nah, gue penasaran nih sama spirit doll. Sebenarnya spirit doll ini maksudnya untuk apa? Apakah untuk pesugihan? Apakah untuk mendatangkan sesuatu rezeki gitu? Atau gimana? Makanya kita baca ya. Berapa hari belakangan ini spirit doll atau boneka arwah semakin ramai diperbincangkan karena diadopsi oleh sejumlah artis. Waduh. Fenomena artis mengadopsi boneka arwah semakin viral di media sosial. Dan ada beberapa artis-artisnya, cuma gue gak mau sebutin lah, biar kalian baca sendiri aja di Kompas. Dijelasin juga nih tujuannya. Katanya tujuannya untuk membimbing dan mendoakan arwah anak atau janin yang pernah diaborsi. Ini kata Furi. Furi ini siapa ya? Kita cari tahu dulu. Oh, Furi Harun itu seorang indigo yang memiliki 347 boneka arwah. Ini apakah ada ini ya? Ada hubungannya dengan bisnis gitu? Kayaknya enggak sih harusnya ya. Tapi dia punya 347, gue bingung maksudnya buat siapa aja. Apakah dia menyimpankan boneka-boneka orang lain di dia gitu? Apakah dia membantu merawat gitu? Apa gimana? Gue agak penasaran juga. By the way, istri gue juga indigo sih sebenarnya. Menurut Furi, mengadopsi boneka arwah tidak bisa sembarangan. Diperlukan kesungguhan dari adopter untuk merawat mereka layaknya anak manusia. Diberi makanan, minuman, dan pakaian. Oh, kalau pakaian sih gue paham ya. Maksudnya boneka kalau dikasih pakaian kan pasti lebih cantik juga, enak dilihat. Tapi makanan dan minuman nih gimana ya? Agak sedikit menyeramkan ya. Untung sekarang bukan malam Jumat ya. Karena kalau malam Jumat, waduh, mandi wajib. Oh, gini. Ternyata memang bukan berarti untuk hal-hal yang buruk nih kalau gue baca ya. Tata cara mengasuhnya layaknya kita ngasuh anak, tapi dalam bentuk boneka dan ada arwahnya. Biasanya bayi yang diaborsi dan korban kekerasan orang tua tuh biasanya arwahnya. Sehingga meninggal dengan penuh dendam. Wah, jadi kalian ya teman-teman yang mendendam kepada orang lain ya jangan. Nanti Anda bisa-bisa tersimpan dalam boneka. Oh, ternyata Furi ini juga punya kanal YouTube dan ada persyaratannya untuk mengadopsi boneka arwah. Harus menyerahkan nama lengkap, tanggal lahir, dan golongan darah untuk mencocokkan apakah orang tersebut bisa menjadi orang tua asuh boneka arwah. Ini jadi solusi ya untuk teman-teman yang mungkin ingin kesibukan tapi nggak mau punya anak gitu ya, boleh mengadopsi boneka arwah. Mendapat kebaikan juga nih kalau harusnya begini ya. Tuh, jadi nggak harus yang indigo katanya. Orang yang nggak bisa melihat atau berkomunikasi dengan arwah pun bisa, asal mau ngasuh dan mendoakan dengan baik. Dia diberi izin untuk ngadopsi. Tapi ini ada kata-kata yang cukup menarik. Kata wanita yang sudah memiliki 330 boneka arwah dengan agama yang berbeda-beda itu. Saya agak bingung dengan kata-kata terakhirnya, dengan agama yang berbeda-beda itu. Ya tapi mungkin ini keyakinan masing-masing lah ya. Gua rasa sih kayaknya nggak harus dibeda-bedakan dari agamanya gitu, gua rasa ya. Ya mungkin dia tahu ya, lebih tahu dari dia, lebih paham juga kenapa bisa mereka memegang agama masing-masing gitu. Padahal kan masih anak kecil atau janin gitu. Atau mungkin ngikutin agama dari orang tuanya, gua nggak tahu karena gua bukan indigo juga. Nah, tapi ada cerita yang cukup menarik juga. Peneliti sastra dan budayawan Fakultas Ilmu Budaya Universitas Indonesia. Ada istri saya datang. Jadi nggak apa-apa ya, jangan kaget ya. Dr. Sunu Wasono, dia angkat bicara juga. Dia bilang sebenarnya istilah boneka arwah itu tidak berarti benar-benar ada arwah di dalamnya. Itu kan benda atau buatan manusia. Nah, katanya Dr. Sunu tuh gitu. Namun diakui Sunu, dari kepercayaan sebagian orang memang ada benda atau materi tersebut yang bisa diisi sesuatu. Misalnya roh atau energi yang dari segi kepercayaan bisa berupa jin atau lelembut tertentu. Tapi kalau misalkan kita lihat lagi, sebenarnya ada juga yang bilang gini, ini pemerhati budaya nih. Harusnya gue percaya kalau begitu. Pemerhati budaya Fakultas Ilmu Budaya Universitas 11 Maret Surakarta, Dr. Andes Tunjung Wahadi Sutirto. Dia bilang fenomena boneka arwah ini di Indonesia bukan sesuatu yang baru. Karena emang udah sejak lama masyarakat Indonesia tuh percaya sama mitologi, dimana kayak ada perilaku supranatural menggunakan media visual seperti boneka untuk berdialog dengan entitas arwah. Ya mungkin kalau kalian tahu ya kayak Jalangkung mungkin ya. Kayaknya itu kan boneka. Iya bener ya, boneka. Cuma mungkin
sederhana banget gitu bentuknya. Jadi nggak kelihatan kayak boneka beneran gitu. Cuma agak serem ya. Ini kesannya ya kalau spirit doll tuh kalau yang jahat ya kayak Annabelle. Dalam berbagai hasanah dan pustaka sejarah nih kata si Dr. Andes Tunjung Wahadi Sutirto, dia bilang menurut sejak zaman Mesolitikum itu kapan? Mesolitikum gue nggak tahu. Sudah muncul kepercayaan terhadap kekuatan roh. Kemudian hadirnya paham Hindu-Buddha semakin memperkaya kepercayaan terhadap roh yang sebelumnya udah ada. Hal ini menurut Tunjung mendorong manusia untuk hidup dan membangun harmonisasi dengan entitas roh. Ya gue sendiri sih orang yang percaya dengan bukan gaib ya, dengan adanya roh lah di sekitar kita, dimana mereka semua hidup berbarengan sama kita di dunia ini gitu. Gue sih percaya kok. Nah dia bilang juga dalam tradisi seni pertunjukan menghadirkan roh dalam penampilannya banyak dijumpai di Jawa seperti jatilan, cintren, jarang kepang dan sebagainya. Ya wajar sih sebenarnya. Menarik juga cerita tentang spirit doll ini, dimana mungkin ada beberapa kebaikan yang orang lain ingin lakukan, dimana arwah-arwah ini kan mungkin nggak punya tempat, tidak ada yang mendoakan, akhirnya mereka melakukan sesuatu dimana bisa membuat si arwah-arwah ini tenang. Ya nggak salah juga sih. Ya mungkin segitu cerita tentang isu-isu yang lagi hangat nih hari ini. Semoga bisa membuka pemikiran kalian lebih jauh lagi. Dan kalau ada isu-isu yang hangat juga di tempat lain, kalian boleh banget untuk komen-komen di bawah, ceritain ke gua. Nanti gua mau baca juga. Nanti gua pilihin. Atau boleh DM Instagram gua di @btsdokter. Ini segmen baru yang semoga bisa menarik dan semoga juga bisa menghibur kalian lah di waktu-waktu senggang kalian sambil nonton, sambil happy-happy. Mungkin segitu aja segmen ngocok kita hari ini ya, ngobrol cocok. Semoga ngobrol kita cocok, dan kalau misalkan nggak cocok, ya ngobrol lagi. Oke, bye-bye, segitu aja. See you.